Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang PPG pada tahun 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan yaitu gambaran atau bocoran soal yaitu terkait ujian pengetahuan PPG untuk tahun 2023 ini. Baik, kita melanjutkan part yang pertama, yaitu sekarang kita lanjutkan soal nomor 11, yaitu part yang kedua. Baik, langsung saja soal nomor 11. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawabannya yaitu RPP yang B. Karena dari RPP ini yaitu sebenarnya tujuannya itu untuk menghasilkan dalam proses belajar itu pencapaian peserta didik, yaitu sesuai dengan kompetensinya, yaitu adalah pengertian dari RPP atau sudah termuat di dalam RPP ini Bapak Ibu. Baik, selanjutnya soal nomor 12. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah A. RPP dibuat oleh setiap guru sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. B. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. C. Silabus bersumber dari standar isi standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. D. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, inilah jawabannya Bapak Ibu, yaitu yang D. Ya, kita tahu bahwasanya silabus ini memang berisikan kompetensi dasar atau KD seperti itu. Biasanya KD-KD itu termuat dalam silabus. Kemudian, RPP ini adalah rencana proses pembelajaran. Jadi di situ kegiatan pembelajarannya seperti apa dan bagaimana. Nah, itu yang dinamakan RPP. Baik, selanjutnya soal berikutnya nomor 13. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Problem solving, B. Picture and picture, C. Inquiry, D. Role playing. Nah, kita tahu bahwasanya model pembelajaran yang untuk merangsang berpikir dan bertindak kreatif, kemudian adanya pemecahan masalah secara realistis, ini adalah masalah yang seperti ini adalah yang paling tepat itu adalah menggunakan problem solving ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang A, yaitu pemecahan masalah, problem solving. Baik, soal berikutnya, soal nomor 14. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar lulusan, B. Pencapaian tujuan pembelajaran, C. Pencapaian standar kompetensi, D. Pencapaian kompetensi dasar. Jawabannya yaitu yang C. Pencapaian standar kompetensi. Ya, kita tahu bahwasanya fungsi indikator ini memang sebagai penanda ya Bapak Ibu, penanda dalam pencapaian kompetensi, pencapaian standar kompetensi seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 15. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya ya, prinsip sistematis itu ya
Nah, di sini jawabannya yaitu yang C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Ya, Bapak Ibu, jawabannya yang C. Maksud dari prinsip sistematis, yaitu sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, itu dia maksudnya. Kita lanjutkan soal nomor 16. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilihan materi yang pembelajaran tersebut memenuhi kriteria: A. Layak dipelajari, B. Kebermanfaatan, C. Menarik minat, D. Sahih. Jawabannya yaitu yang D, sahih. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah suatu kriteria sahih, ini kebenaran ya Bapak Ibu. Nah, artinya dalam penyelesaian atau menyeleksi materi pembelajarannya ini sudah benar, seperti itu penyeleksiannya, yaitu sahih. Kita lanjutkan. 17. Ketika mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: A. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. B. Media dimensi dan media 3 dimensi. C. Media yang memiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya input terbatas. D. Media tradisional dan media berbasis TIK. Ya, kalau medianya itu adalah sesuai dengan kemampuan jangkauannya, berarti yang sesuai yang C, yaitu media yang memiliki jangka, ya, yang memiliki daya input yang luas. Itu kan jangkauan ya Bapak Ibu, luas. Kemudian media yang memiliki daya liput terbatas. Nah, seperti itu. Artinya ada jangkauan luas dan ada yang terbatas. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 18. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebagaimana dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memilih beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah yaitu A. Sarana sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi sekolah dan konteks penggunaan. B. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah dan konteks penggunaan. C. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, pembiayaan, ketersediaan konteks penggunaan dan mutu teknis. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian dan karakteristik media. Jadi dalam pemilihan media ini memang harus ada suatu pertimbangan ataupun yang harus diperhatikan dalam memilih media, yaitu yang paling tepat yang C Bapak Ibu, yaitu tujuan dari media itu apa, seperti itu. Kemudian harus jelas sasarannya untuk bagaimana, seperti itu. Kemudian karakteristik media dan lain sebagainya di sini. Baik, selanjutnya soal nomor 19. Seorang pendidik harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan tersebut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Memilih media tidak perlu pertimbangan agar tidak merepotkan. B. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis keindahan. C. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, jawabannya yaitu yang D, ya. Sesuai dengan konteks
yaitu tentang media, yaitu sebagai sumber belajar dalam tujuan pembelajaran, yaitu yang sesuai, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jawabannya yang D, Bapak Ibu. Baik, soal nomor 20. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft di aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft PowerPoint, B. Microsoft Database, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Spreadsheet. Nah, jadi untuk bahan presentasi dari program Microsoft itu adalah biasanya yaitu menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu, yaitu Microsoft PowerPoint. Jawabannya yang A, ya. Baik, sekian Bapak Ibu, yaitu terkait gambaran bocoran soal untuk uji pengetahuan PPG pada tahun 2023 ini. Baik, sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.